Apa? Informasikan apapun kalau sudah dapat informasi. Terima kasih. Euphrates melarikan diri lagi. Dia menggunakan kapal dari pelabuhan Mumbai dan melarikan diri dari negara ini. Apa? Dia memang tidak punya pilihan lain lagi selain melarikan diri. Hanya itu pilihannya. Jika dia ke sini, dia akan tertangkap. Aku senang sekali karena semua masalah sudah selesai dan kita akan kembali bahagia. Ini adalah keberuntungan untukku. Sekarang Euphrates sudah keluar. Jadi dengan begitu, aku bisa dengan mudahnya memanfaatkan Twinkle untuk keinginanku. Adik iparku, kita berdua akan hidup dengan romantis. Itu mereka. Tuan Manohar dan Nyonya Usa datang. Kunz? Ya Tuhan, ada apa ini? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bu. Ini sudah keterlaluan. Euphrates itu sangat aneh. Kita semua sudah diperalat olehnya. Bahkan dia begitu tega pada ibunya. Kasihan Anita. Dia pasti sangat sedih sekarang. Surjit. Tapi katakan, di mana Anita? Ketika Euphrates menculik kami, Anita menghilang. Di mana dia saat itu? Apa Bibi Anita tahu di mana Euphrates berada dan dia dengan sengaja menghindar dari kita? Wah, wah, wah. Bagus sekali, Twinkle. Bagus sekali. Apa kau tahu? Sekarang kau mengatakan bahwa aku menolong Euphrates melarikan diri, ya kan? Kau ini memang tidak pernah berhenti untuk menyalahkanku atau menghinaku, ya Twinkle? Lalu kenapa kau meninggalkan ini, ha? Katakan. Anita, kau tenanglah dulu. Kenyataannya adalah Euphrates telah menipu kita semua. Dan yang terpenting Anita. Lihat wajah Anita. Itu sangat jelas dia tidak tahu apapun tentang rencana Euphrates. Tapi Euphrates sendiri yang bilang padaku bahwa Bibi Anita tahu semua yang direncanakan oleh Euphrates dan Euphrates telah mengatakannya pada Bibi. Lalu kenapa sekarang Bibi Anita bilang tidak tahu? Hei, dengar ya Twinkle. Aku tidak tahu apa yang Euphrates katakan dan kenapa dia berkata begitu. Aku juga tidak tahu apa yang Euphrates rencanakan sama sekali. Nyatanya sekarang aku terkejut kan bahwa putraku sendiri sudah membohongiku. Dia bertingkah seperti orang gila di depanku dan aku bahkan tidak menyadari hal itu. Tapi kalau kalian masih meragukanku, kalian bisa menyerahkanku ke polisi. Aku siap untuk dihukum. Kalian pikir apa yang lebih besar untukku daripada putraku sendiri yang sudah menipuku. Dan sekarang aku tidak tahu di mana Euphrates berada. Bagaimana keadaannya? Apa dia masih hidup atau mungkin dia sudah... Anita, sudah tidak perlu bahas ini lagi. Ya, kami semua mempercayaimu. Tidak perlu ada yang diklarifikasi. Sebaiknya sekarang kau pergilah ke kamarmu dan jangan terlalu dipikirkan. Istirahatlah. Kunz tahu betul kalau aku takut akan kegelapan, lalu dia gelapkan kamarnya. Dia menggangguku dengan cara seperti ini. Padahal Bebe bilang aku jangan bertengkar lagi dengannya. Apa aku tidak akan marah? Wow, kencan yang direncanakan. Romantis sekali. Wow, hanya minta maaf dan terima kasih telah menjebak. Tidak ada kencan jebakan. Kau tidak usah takut, tenang saja. Bagus sekarang kau sudah mengerti. Karena kalau tidak, aku sedang tidak ingin pergi kemanapun. Apa namanya kencan denganmu ya? Tapi terima kasih. Kau telah menyelamatkan hidupku 2 kali. Dan bagiku itu sangat luar biasa.
Aku tahu kau tidak akan berterima kasih, makanya aku yang berterima kasih padamu. Jangan bilang begitu, Kunz. Jadi aku harus bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Membosankan. Membosankan. Aku juga sudah menyelamatkan hidup Miss Amritza. Jadi sudah tugasmu untuk berterima kasih padaku. Aku belum melakukan tugasku. Kau menyelamatkan hidupku karena karena itu tugasmu dan tanggung jawabmu. Tanggung jawabku. Iya. Kau serius? Itu adalah tugas seorang suami. Mengerti? Lebih baik sekarang kau duduk dulu. Ayo duduk. Jangan biarkan otakmu berpikir terlalu banyak. Jika kau berbicara seperti itu, mungkin kepalaku akan pusing mendengar kata-katamu. Aku bisa pingsan. Sekarang katakan dengan jujur. Ketika Euphrates akan meledakkan bom, kenapa kau bilang padaku untuk pergi meninggalkanmu? Karena kalau kau tetap ada di sana, maka Euphrates pasti akan menekan tombolnya dan akan meledakkan semuanya yang ada di situ. Begitu juga denganmu. Apa kau yakin itu alasannya? Iya, hanya itu alasannya. Apalagi? Tidak, aku pikir kau melakukan itu karena ingin menyelamatkan hidupku. Menurutku, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri, Kunsarna. Itu kulakukan untuk menyelamatkan hidupku, mengerti? Dan kalau aku tidak melakukan itu, maka Euphrates akan gila lalu meledakkan bomnya. Itulah kenapa aku menyuruhmu pergi. Ya, aku berpikir itu. Karena untuk menyelamatkan hidupku, kau mengorbankan hidupmu sendiri. Iya kan? Ya ampun, jangan berpikiran yang berlebihan. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupku sendiri. Jangan berbohong, aku tahu alasannya. Oh ya? Apa yang kau tahu? Apa kau punya intelektual tinggi? Setidaknya aku tahu semua tentang dirimu. Kalau kau tahu betul siapa aku, maka katakan padaku apa yang sedang kupikirkan dan apa perasaanku sekarang. Ayo katakan padaku, ayo. Apapun yang kau rasakan sekarang, menjauhlah dariku. Kenapa kau jahat sekali? Mau sampai kapan kau terus-terusan mengejekku? Aku baru saja mengatakan padamu kalau aku ini sedang pura-pura. Sudah, lupakan. Aku tahu, kau pasti tahu yang kurasakan. Dengar, kejutan ini benar-benar luar biasa dan sangat romantis. Setelah hari kemarin, aku merasa senang, tidak stres, dan juga tidak ada beban. Semuanya sangat sempurna. Kau baik-baik saja? Diam-diam di relung hati, hujan turun menyapa bumi. Sebuah kisah cinta yang suci terucap tanpa kata lagi. Betapa lugu rintik hujan ini, jantung berdebar tak terkendali. Di musim basah yang memeluk sunyi, ada rasa manis. Jerry sayang, dengarkan aku baik-baik. Paling tidak aku mendapatkan nomor bunti. Jerry, dengar. Jerry, kalau kau tanda tangani cek ini maka Tanda tangan cek. Untuk apa itu, Paman? Hah? sebenarnya ada beberapa pengeluaran yang harus... Apa Paman tidak bisa meninggalkanku sendirian? Paman ini hanya menggangguku saja. Sedikit-sedikit aku harus menandatangani cek. Paman bilang untuk keperluan ini, untuk keperluan itu. Sebenarnya untuk keperluan apa? Sudah, tinggalkan aku sendiri. Aku tidak mau tahu. Kak Jerry, berani sekali kau bicara seperti itu pada ayahku. Untuk bicara denganku harus ada aturannya. Ayahmu ini tidak sopan. Kau bilang itu pada ayahmu. Oh ya? Sudah cukup. Sudah cukup.
Kau jangan ikut campur. Hei, sekarang dengarkan saja ayahmu. Selama ini aku memperhatikanmu. Semenjak Bebe memberikan seluruh hartanya atas namamu, kau terlihat sombong sekali. Ingat satu hal ya, masalah properti itu hanya ada di atas kertas. Tapi persoalan keuangannya itu hanya ditangani oleh aku dan ayah. Itulah kenapa kau harus hati-hati kalau bicara denganku. Turunkan pandanganmu dariku. Sini, aku tanda tangani cek ini. Ambil ini. Dan katakan pada putramu untuk berhati-hati padaku. Hei, Gun, sudahlah. Gun, sudahlah. Gun, lepaskan. Tinggalkan dia. Gun, pergi dari sini. Cepat pergi. Sudahlah. Pergi. Kadang-kadang aku merasa seperti orang yang tidak beruntung. Kemanapun aku mencari pekerjaan, mereka selalu membutuhkan gelar master di mana aku tidak bisa mendapatkannya. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Jika aku tidak punya pekerjaan, aku tidak bisa mendapatkan uang. Lalu bagaimana aku akan menjaga keluargaku? Aku tidak bisa mentoleransi penghinaan ini lagi. Kalau kau memang benar-benar ingin menyelesaikan gelar mastermu, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalanmu itu, Kunz. Untuk itu, kau harus mengambil langkahmu sendiri. Kau harus segera memutuskan apa yang akan kau lakukan. Karena kau yang menginginkannya. Dan kalau kau tidak bisa melakukannya, maka selamanya kau akan menangisi hidupmu. Belajarlah untuk beradaptasi di setiap situasi. Jadi ini adalah pilihanmu. Kau yang memutuskan apa yang akan kau lakukan. Kau lihat sendiri kan, Usha. Twinkle telah menyelamatkan hidup Kunz kita dan juga seluruh keluarga. Twinkle telah membuktikan bahwa dia tidak hanya istri yang baik, tapi juga istri yang perlu dicontoh. Dan kau tetap saja menyalahkan dia setiap saat. Jika Twinkle tidak bersama kita, maka kita akan mendapatkan masalah. Tapi Bebe, dia hanya menempatkan kita pada masalah. Karena Twinkle, anakku Kunz selalu saja mendapatkan masalah. Sebelum Twinkle masuk dalam kehidupan Kunz, Kunz tidak pernah mendapatkan masalah. Lihat saja, apa yang Euphrates lakukan, itu karena Twinkle. Dan akhirnya siapa yang mendapatkan masalah? Kunz juga kan? Usha, kapan kau bisa mengerti? Waktunya sudah tiba. Coba lihat istri anak pertamamu. Ketika rumah tangga dalam masalah, dia malah pergi ke rumah ayahnya. Tapi Twinkle tidak melakukan itu. Walaupun dia sering mendapatkan masalah dan juga sering dihina, dia tidak pernah meninggalkan keluarganya. Kita sangat beruntung mendapatkan Twinkle, Usha. Ini belum terlambat, Usha. Ayo, belajarlah untuk menghargainya. Jika tidak, itu akan terlambat. Entahlah kapan kau bisa menghargai dia. Tuan Kunz, sertifikatmu ini luar biasa. Halo? Iya, sayang. Halo, nanti kalau mau pulang tolong belikan tepung 1 kilo ya. Iya, apalagi ya? Katakan, akan kubelikan nanti. Tepung terigunya Ya, yang ya. baru 1 kilo saja. Tepung terigu yang baru ya. Oke, ya jangan khawatir. Baiklah. Maaf, itu istriku. Tidak apa-apa. Aku sudah melihat sertifikatmu dan itu benar-benar bagus. Tapi karena semester pertama sudah dimulai, aku tidak bisa memberikanmu administrasi gelar master di kampus. Aku minta maaf, kau terlambat. Pak, setidaknya
biarkan aku mencoba. Jika aku tidak bisa melanjutkan proses administrasi, maka tahunku ini sia-sia. Aku tidak bisa membantu. Setengah perkuliahan telah berakhir. Pak, aku bisa mengikutinya. Aku dulu adalah murid yang baik. Pak, tolong percayalah padaku. Karena semua ini ada di tangan Bapak. Dengar aku, anak muda. Pak, Halo, sayang, ada apa? Kau ingin berbelanja juga? Oh, ya, oke. Kartu kredit? Iya, batas kartu kreditnya dinaikkan. Tidak perlu khawatir ya, tenanglah. Apa? Hadiah ulang tahun katamu? Ya, akan kubawakan, tenang saja. Pak, Apa kau sudah menikah? apa? Aku tanya, apa kau sudah menikah? Iya, sudah. Lalu kenapa kau ingin mengambil kuliah master? Orang kuliah master untuk membangun karir mereka. Pernikahan telah menghancurkan hidup mereka. Tahun ini pendaftarannya sudah ditutup. Aku tidak bisa membantu. Pak, tolong jangan katakan hal itu. Ini sangat penting bagiku, Pak. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan mendapatkan nilai yang bagus, Pak. Tolonglah, Pak. Maksudku, Kau masih duduk di sini? Hah? Jadi kau belum daftar? Ya ampun, apa yang harus aku lakukan? Lihatlah aku sudah menyelesaikan semua urusan rumah tangga karena dirimu. Tapi kau masih duduk di sini. Sekarang biarkan aku yang mendaftar. Aku akan bicara dengan rektormu. Di mana dia? Katakan padaku di mana dia? Twinkle, apa ini? Tunggu, aku bilang aku yang akan bicara dengan rektormu. Di mana dia? Hah? Siapa dia? Jadi bapak rektornya? Iya, benar-benar. Ya ampun, Pak. Apa kesalahan yang sudah aku lakukan? Hah? Apa? Tolong biarkan suamiku mendaftar. Kalau tidak, maka negara ini akan hancur. Seluruh negara ini, Pak. Seluruh negara ini pasti akan hancur, Pak. Apa maksudnya? Nyonya, sebaiknya Anda duduk saja dulu. Ayo, silakan. Kenapa aku harus duduk? Kami punya banyak pekerjaan. Ya, silakan saja ya. Memulai perkuliahan master dengan membawa nama Tuhan. Sebaiknya kau turun dari situ. Kau terlalu mengambil banyak resiko. Turunlah. Tidak, aku tidak mau turun. Kau tidak akan mengerti. Kalau kau tidak memberikan pendaftaran pada suamiku, maka dia tidak akan mendapat pekerjaan lagi. Kalau dia tidak mendapat pekerjaan, maka dia tidak akan mendapatkan uang untukku. Kalau dia tidak mendapatkan uang, maka apa yang akan anak kami makan, Pak? Kau punya anak berapa? Ini yang keempat. Kami punya 3 anak perempuan sebelum ini. Priyanka, Kanggana, dan Dipika. Lucu kan? Ya lucu sekali. Namanya seperti nama pahlawan perempuan ya. 3 orang anak. Luar biasa. Aku kagum. Aku shock. Kalau kami tidak mendapatkan uang, lalu bagaimana caranya kami menyekolahkan anak kami, Pak? Kalau mereka tidak sekolah, maka mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kalau anak kami tidak mendapat pekerjaan yang baik, maka mereka akan hidup miskin, Pak. Dan itu akan berlanjut ke anak cucu mereka. Dan negara kita pasti akan hancur, Pak, karena kami semua akan miskin. Iya, dia berkata benar. Pak, sebenarnya semua ini adalah... Oh iya, satu lagi, Pak. Sekarang coba Bapak pikir baik-baik. Bagaimana caranya kami hidup? Bagaimana memenuhi hidup kami dengan penuh kesulitan? Aku ini wanita miskin. Dan bayi ini, Pak. Bayi ini kasihan sekali. Aku punya 3 pekerjaan dengan gaji kecil setiap harinya. Karena tidak ada yang memberikanku pekerjaan dengan gaji besar. Jadi aku melakukan pekerjaan kecil. Kami ini benar-benar miskin. Tapi Pak Rektor, kalau kami miskin, berarti kami tidak punya hak untuk bermimpi. Semenjak dia menikah, artinya dia tidak punya hak untuk melakukan kuliah masternya. Begitu? Dia bisa melakukannya. Ya bisa kan? Apa Bapak merasa senang kalau aku melakukan pekerjaan kecil terus untuk menghidupi hidup kami dan juga anak-anak kami? Apa Bapak merasa senang kalau aku mengatakan pada putri-putriku bahwa kali ini ayahnya gagal lagi dan gagal lagi? Dia tidak bisa mendaftar. Apa yang akan dia hadapi? Apalagi harus menghadapi anak-anaknya. Apa Bapak pikirkan itu? Itulah kenapa pendaftaran ini benar-benar penting. Jadi tolong Pak Rektor, berikan dia pendaftaran. Ini benar-benar konyol. Ini sungguh tidak adil. Aku akan memberikan suamimu kesempatan. Aku akan memberikannya. Aduh, hati-hati. Apa benar? Iya, tentu. Terima kasih banyak. Kau sangat beruntung. Kau memiliki istri yang luar biasa begini. Dia sangat peduli pada anak-anak. Dan dia peduli padamu. Dia peduli pada negaranya. Pak. Kau sungguh sangat beruntung. Pak, istri Bapak telepon. Hah? Besok kau datang ke kantorku ya. Dan lengkapi persyaratannya nanti. Kau akan mendapatkan izin gelar master. Selamat datang.
Halo, sayang. Sama-sama Tuan Kunsarna. Apa? Sekarang kau akan berterima kasih padaku dan bertanya padaku bagaimana, di mana, dan kapan. Jadi aku akan bilang padamu, sebenarnya aku melihat folder sertifikat di ruangan dan brosur kampus ini di folder itu. Jadi aku tahu kalau kau akan mendaftar di kampus ini. Jadi aku ikuti dan aku mendengarkan pembicaraanmu. Jadi aku berpikir kau membutuhkan bantuanku. Apa kau sudah gila, Twinkle? Apa-apaan semua ini? Tadi aku sedang menolongmu, Kunz. Menolong? Dengan cara seperti ini? Cara menolong seperti apa itu? Hah? Itu adalah keberuntunganku, dan rektor juga gila sepertimu. Jika tidak tahun depan juga, aku tidak akan bisa mendaftar. Tapi Kunz, Tapi apa, Twinkle? Jangan ikut campur lagi urusanku. Tinggalkan aku bisa mengatasinya. Dan jangan seolah-olah kau bisa mengatur hidupku. baiklah. Twinkle,